positif 2, 3, dan seterusnya. Di mana posisi 0? 0 itu di tengah-tengah antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Jadi dia adalah bilangan yang netral. Dia tidak positif, juga tidak negatif. Nah, jadi tuh dia di tengah-tengah ya sebagai bilangan yang netral. Beda halnya kalau yang ditanya bilangan bulat tuh ada 2 macam jenisnya. Ada yang genap, ada yang ganjil. Nah, kalau genap tuh berarti apa? Genap tuh berarti kalau dibagi 2, sisanya habis. Nah, sedangkan kalau yang ganjil, bilangan itu kalau dibagi 2, sisanya 1. Nah, pertanyaan Ibu, 0 itu masuk bilangan genap apa bilangan ganjil? Itu masuk bilangan genap apa ganjil? Genap, Ibu. Ganjil. Karena 0 itu kalau dibagi 2, sisanya habis ya, dia tidak memiliki sisa kalau dibagi 2. Jadi 0 itu merupakan bilangan genap. Oke, nah sekarang sering tidak kalian mendengar, apakah sama angka itu dengan bilangan? Angka dengan bilangan sama tidak? Kalau dari segi nama jelas berbeda. Ya. Antara angka dengan bilangan itu beda. Contohnya angka. Angka itu lambang atau simbol. Angka itu berupa lambang atau simbol dari misalnya suatu objek gitu ya. 2, oh angkanya 2 tuh yang begini, yang kayak bebek. Nah itu angka, simbol atau lambangnya. Nah tetapi kalau bilangan digunakan untuk menghitung dan mengukur. Ya, bilangan itu bisa berupa hasil perhitungan atau pengukuran. Jadi misalnya apa contohnya bilangan? Bilangan yang misalnya 101 misalnya. Nah, 101 itu kalau angka dia kan hanya sebagai lambang. Sorry. 101 misalnya. Nah, kalau angka tadi dia hanya sebagai simbol atau lambang. Simbol dari misalnya banyak suatu objek. Contohnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini simbol. 6, 7, 8, 9. Apakah 10 termasuk angka atau bilangan? Sepuluh itu termasuk angka apa bilangan? Masuk bilangan ya. Karena angka atau simbol numerasi yang ada di Indonesia ini hanya yang ini. 0 sampai 9, ada 10 macam.
Jadi dia sebagai penyusun dari sebuah bilangan. Jadi kalau sudah misalnya 10, 2000 misalnya. Nah, ini sudah termasuk bilangan. Tetapi kalau simbolnya, penulisan dari bilangan ini terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, sampai 9. Jadi berbeda ya antara angka dengan bilangan. Nah, kemudian kalau penulisan bilangan itu ada yang namanya nilai tempat. Nah, nilai tempat tadi seperti yang Ibu bilang, kalau misalnya di belakang koma itu tidak ada nilai tempat. Jadi yang disebutkan nilai tempat itu tadi yang di depan koma ya. Jadi misalnya 2 ini ya 2173 gitu. Nah, berarti nilai tempatnya untuk ribuan adalah 2, untuk ratusan adalah 1, untuk puluhan adalah 7, untuk satuan adalah 3. Nah, tetapi kalau sudah tadi penyebutannya di belakang koma, dia tidak ada nilai tempatnya seperti bilangan ini. Jadi tidak ada ribuan, tidak ada puluhan, tidak ada ratusan, ya langsung disebut angka-angka di belakang koma aja. Kayak tadi 3,14159265. Nah, jadi kadang menyebut 3,100.000, 40, 15.000. Nah, kayak gitu-gitu bukan. Jadi langsung angka-angka aja kalau posisinya di belakang koma. Untuk nilai tempat biasanya di SD tidak terlalu bermasalah ya. Ya tidak. Biasanya sulit lah siswa memahami materi nilai tempat. Oke, kita lanjutkan tentang operasi bilangan bulat. Operasi yang paling umum dalam bilangan bulat itu ada berapa macam? Sita apa Geram? Contohnya kalau bingung, contoh operasi bilangan bulat itu apa aja? Si bilangan bulat. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Jadi ada 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, masing-masing operasi itu ada aturannya atau ada sifat-sifat yang berlaku dalam melakukan operasi bilangan bulat. Misalnya, kita melakukan operasi penjumlahan terhadap 2 buah bilangan bulat. Katakanlah bilangan bulat itu simbolnya A dan B. Jadi misalnya kalau kita menjumlahkan A dengan B, itu sama artinya dengan kita menjumlahkan B tambah A. Ya. Jadi di dalam operasi bilangan bulat penjumlahan, A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Sedangkan kalau di dalam penjumlahan 3 bilangan,
Ya juga sama aja, boleh ditukar posisinya. Misalnya ada A tambah B tambah C. Boleh aja misalnya A dulu ditambah C, baru ditambah dengan B. Atau misalnya B dulu, baru ditambah A, ditambah C. Atau boleh juga B ditambah C, ditambah A. Kan posisinya boleh tertukar atau boleh bertukar, atau manapun yang didahulukan boleh, selama dia sama-sama operasinya penjumlahan. Nah, yang kedua, kalau operasinya berupa pengurangan, maka kalau kita mengurangkan dua bilangan, misalnya nih, A dikurang dengan B, apakah dia sama dengan B dikurang A? A kurang B. 3 kurang 2 samalah dengan 2 dikurang 3. Tidak. Nah, tidak. Jadi tidak berlaku dibolak-balik ya, atau tidak sama dengan. Nah, kemudian operasi yang ketiga, operasi perkalian. Iya. Misalnya ada dua buah bilangan positif. Bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif. Hasilnya apa? Bilangan positif atau negatif? Positif. Positif. Terus kalau ada bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya adalah Positif. Negatif dengan negatif. Positif. Positif. Nah, oke. Kita tuliskan aja kalau bingung. Kalau ada bilangan positif dikali dengan bilangan yang positif, maka hasilnya bilangan positif. Terus kalau ada bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Nah, terus kalau dua buah bilangannya berbeda, satu positif, satu negatif, jadinya apa hasilnya? Misalnya ini bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, atau bilangan negatif dulu baru dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan Negatif. Kalau sama tanda dikalikan itu positif, kalau berbeda tanda maka dikalikan hasilnya negatif. Sebenarnya ada tidak hubungan perkalian dengan penjumlahan? Ada hubungannya perkalian itu dengan penjumlahan? A kali B artinya apa, Nak? Misalnya nih lah, ada dua buah bilangan A kali B, artinya adalah B ditambah dengan B ditambah dengan B tambah lagi B sebanyak A. Nah, beda dengan B dikali dengan A. B dikalikan dengan A berarti menjumlahkan A dengan A dengan A sebanyak B. Nah, coba sambil diingat-ingat, kalau kalian minum obat
Minum obat itu tulisannya 3 kali 1. Minumnya sebiji-sebiji apa langsung 3 biji sekali minum? Satu-satu. Biji ya. Kalau langsung 3 bisa overdosis. Nah, jadi sama prinsipnya. Kalau misalnya simbolnya adalah 3 kali 1, berarti 1 ditambah 1 sebanyak 3. Nah, sebanyak 3 satunya ini. Totalnya adalah 3. Lalu misalnya kadang di obat itu tulisannya 3 kali 2. Nah, berarti kayak apa cara meminumnya nih 3 kali 2 nih? Pagi dan malam. Apakah pagi, siang, malam, apa pagi dan malam? Pagi dan malam. Pagi dan malam tuh berarti minumnya 2 kali aja. Nah, kenyataannya 3 kali 2 itu adalah 2 tambah 2 tambah 2. Berarti 2 biji pagi, siang, 2 biji malam. Hasilnya 6. Nah, beda kalau misalnya tulisannya 2 kali 3. Berarti sekali minum 3 biji. Minumnya pagi dan malam aja. Ini pagi 3 biji, ini malam. Lalu hasilnya juga 6. Nah, yang benar apakah yang atas atau yang 3 kali 2 tuh bolehlah 3 tambah 3. Boleh, Bu. Oke, kalau bicara boleh dan tidak boleh, sebenarnya boleh. Bisa jadi itu terjadi di luar negeri. Oh, jar orang 3 kali 2 tuh bujur juga 3 tambah 3 hasilnya 6. Nah, tetapi untuk di Indonesia kesepakatannya adalah 2 tambah 2 tambah 2. Bentuknya tadi ini. A kali B itu adalah B tambah B tambah B, bukan A tambah A. Nah, jadi walaupun hasilnya sama-sama 6, menurut kesepakatan yang ada di Indonesia untuk di sekolah-sekolah, dia memakai 3 kali 2 tuh 2 tambah 2 tambah 2. Sebanyak 3 kali. Hasilnya 6. Jadi biasanya yang menjawab 3 tambah 3 itu biasanya disalahkan oleh gurunya karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Hasilnya sama-sama 6, tapi tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia. Jadi kadang tuh jadi huru-hara di kalangan orang tua murid misalnya yang membantu anaknya mengerjakan PR. Menurut orang tuanya sama aja hasilnya 6, 3 tambah 3. Nah, tapi kan orang tuanya tidak memahami bahwa yang diajarkan di sekolah itu adalah 2 tambah 2 tambah 2. Sehingga akhirnya terjadi perdebatan walaupun sama-sama hasilnya benar, tetapi menurut kesepakatan itu salah. Paling gampang itu tadi, ingat aja prinsipnya minum obat 3 kali 1. Berarti 1 tambah 1 tambah 1. Satu lagi yaitu operasi pembagian. Kalau operasi pembagian, pembagian itu sebenarnya adalah pengurangan ya. Gini, kalau tadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 ini kan penjumlahan yang berulang. Satunya ini berulang sebanyak 3 kali. Nah, kalau pembagian tuh sebenarnya juga adalah pengurangan yang berulang. Misalnya 6 bagi 3. Berarti ini sama dengan 6 dikurangi 3 dikurangi 3 supaya hasilnya 0, ya kan? Nah, berapa kali mengurangi 3-nya?
2 kali. Nah, 2 kali mengurangi 3. Jadi 2 itu adalah hasil pembagian dari 6/3. Mengurangi. Kita ketik aja, Gen. Cuman untuk bilangan yang lebih besar, ya melakukan penjumlahan dan pengulangan berulangnya harus teliti. Sehingga kalaunya sebuting kita jumlahkan, itu ada kemungkinan terjadi kesalahan hitung. Makanya biasanya ujung-ujungnya adalah menghafalkan. Kalau untuk bilangan-bilangan yang masih angkanya sampai 9, biasanya hafalan aja untuk di SD. Karena kalau menambahkan 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, nah itu bisa lambat dan bisa salah hitung, bisa salah jumlah. Makanya biasanya disuruhnya menghafal pembagian, perkalian, seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan kan dulu? Misalkan pembagiannya ganjil apa, Bu? Pembagiannya ganjil. Kalau pembagiannya ganjil untuk anak SD itu dilihat lagi di tingkatannya. Kelasnya kelas tinggi apa kelas rendah. Rasanya kalau kelas rendah itu bilangannya masih bilangan yang hasilnya berupa bilangan bulat. Tapi kalau sudah levelnya di kelas tinggi, nah hasil pembagiannya itu biasanya bisa jadi berupa pecahan juga atau berupa desimal. Yang dimaksud ganjil ini bukan bilangan ganjilnya kan, tapi hasilnya kan tidak bulat. Kalau bilangan ganjil tadi kan kayak 3, 5, 7. Maksudnya kan bukan bilangan ganjilnya, tapi hasilnya tidak bulat kan. Misalnya hasilnya itu 0,5, 0,4. Itu biasanya untuk kelas tinggi. Wais, kawan. Silakan lagi kalau ada pertanyaan. Oke, untuk yang selanjutnya nanti kita akan membahas bilangan pecahan dan kawan-kawannya. Itu ada desimal, ada persen. Mungkin kalau sempat ke perbandingan dan skala, kalau tidak sempat nanti kita ke pertemuan berikutnya aja. Jadi ini juga termasuk materi matematika SD yang lumayan sulit bagi siswa, itu materi pecahan, desimal, persen. Biasanya yang levelnya paling sulit itu dianggapnya adalah KPK dan FPB. Nanti kalau kita pembahasan KPK FPB khusus satu pertemuan aja, tidak digabung dengan materi matematika yang lain. Oke, itu aja mungkin ya untuk hari ini. Kita pengantar aja dulu tadi tentang sistem bilangan dan tentang bilangan bulat beserta operasinya. Kita cukupkan dulu. Kebetulan juga Ibu masih di kampus, ini jadi kampusnya mau ditutup, nanti jam 5 sudah ditutup pagarnya. Kita akhiri dulu, sampai jumpa lagi nanti pertemuan selanjutnya hari Rabu ya. Iya, Bu. Ini masih untuk ganti mata kuliah. Demikian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.